Saya seperti Bro Greg, seperti semua teman-teman, kita bukan orang menganggur, tidak. Kita sangat sibuk sekali. Tapi dalam kesibukan kita, kita harus ingat baik-baik apa yang paling penting dalam hidup ini. Tidak ada guna kalau Anda dan saya punya segala-galanya, tapi kita kehilangan hidup yang kekal. Amin. Jadi hari ini saya akan ajak Anda untuk kita belajar bersama. Saya terus belajar. Saya pagi-pagi saya suka olahraga. Saya ada treadmill, saya jalan di atas sambil lihat pemandangan gunung di rumah. Saya tiap pagi, tapi tiap kali saya tahu saya treadmill paling sedikit setengah sampai 1 jam. Dan saya harus mendengarkan firman. Harus mendengarkan. Kenapa? Sebab saya punya jiwa dan roh ini harus dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, Anda tidak mungkin ada kekuatan. Saya bayangkan Anda, mungkin saya kasih Anda satu cerita. Anggap ada seseorang yang sangat engkau percaya sedang mengutus engkau untuk melakukan sebuah perjalanan penting. Dan orang ini minta Anda lakukan perjalanan itu dan dia mau engkau berhasil menyelesaikan perjalanan itu dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tapi dia berkata begini, engkau akan pergi ke tempat itu, tapi engkau akan melewati tempat-tempat atau jalan-jalan yang penuh dengan bahaya. Di dalam perjalananmu itu engkau akan berhadapan dengan ada sungai yang ada buaya di dalam. Ya. Karena itu kau mesti berhati-hati. Kemudian engkau juga akan melewati, karena itu daerah bekas peperangan. Maka tempat itu penuh dengan ranjau, dan itu ranjau bisa meledak setiap saat dan memancingkan engkau. Dan engkau juga mungkin akan melewati tempat beberapa suku yang sangat jahat ada di sana. Dan engkau juga mungkin melewati ada satu area padang yang di situ ada singa banyak di sana. Tetapi orang yang memberi Anda ini misi, dia mau engkau selamat. Maka dia berkata begini, saya akan memberikan pada engkau sebuah peta perjalanan, supaya engkau tahu di mana ada singa, supaya engkau tahu di mana ada ranjau, supaya engkau tahu di mana ada buaya, supaya engkau tahu di mana ada suku yang mematikan, supaya engkau bisa menghindari mereka dan engkau bisa selamat sampai tujuan. Pertanyaan saya, kalau Anda ditugaskan seperti ini dan dia memberikan Anda selembar peta perjalanan yang menentukan mati dan hidupnya engkau, pertanyaan saya adalah, apa yang akan engkau lakukan dengan peta ini? Apakah engkau lihat sebentar dan engkau puncak dia begini dan engkau buang ke tempat sampah? Apakah engkau hanya lihat sebentar dan engkau sudah lempar di mana engkau tidak tahu lagi? Apakah kadang-kadang engkau lihat dan kadang-kadang engkau tidak lihat? Atau engkau berkata begini, karena ini menyangkut hidup dan mati saya harus pelajari benar-benar isi peta ini supaya saya selamat. Dalam hidup Anda dan saya yang nyata ini persis seperti perjalanan. Ya, ingat ini. Tuhan pada waktu taruh Anda dan saya di bumi ini, dia sudah berkata, engkau sedang ada di sebuah tempat yang sangat berbahaya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis itu ada di sini. Dan iblis 24 jam akan keliling cari celah bagaimana menghancurkan engkau. Dan engkau akan melewati perjalanan hidupmu dari tahun ke tahun penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, dan mungkin engkau tidak bisa selamat. Maka Tuhan memberi Anda dan saya sebuah peta supaya kita selamat. Peta itu ini, yang ini. Maka tadi saya kata, kalau Anda tahu hidup ini begitu berbahaya, kalau Anda tahu bahwa kalau Anda tidak tahu petunjuknya engkau mungkin tidak bisa selamat, kalau Anda tahu bahwa bisa saja kau hancur di tengah, karena sudah terlalu banyak orang hancur di tengah. Kalau Anda tahu bahwa iblis itu kau tidak bisa lihat dia, tapi kehancuran yang ditimbulkan kau bisa lihat di mana-mana. Dan kalau kau tahu Tuhan begitu berbaik hati memberikan engkau sebuah buku petunjuk panduan, pertanyaan, apa yang kau lakukan dengan
lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kenapa? Sebab Tuhan berkata begini, saya tidak tahu kau di bumi hanya sekedar menghabiskan waktu dan mati, tapi saya mau engkau kalau hidup. Sekali orang melihat engkau, mereka berkata, orang ini seperti ada Tuhan di dalam dia. Amin. Dan hidupmu itu dibawa Tuhan ke tempat yang level tinggi supaya orang melihat dan berkata, memang orang yang di dalam Tuhan itu berbeda. Amin. Maka hari ini saya akan bawa Anda satu bagian kecil dari pelajaran ini. Ada begitu banyak pelajaran, tetapi saya mau bawa Anda satu bagian kecil tentang apa yang Tuhan taruh di dalam ini. Saya mau bicara pada Anda tentang satu bagian yang penting, tentang tahukah engkau bahwa kita tiap hari bicara begini. Saya rasa tidak ada orang yang bisu di sini. Menurut penelitian, satu hari bapak-bapak kasih habis kira-kira sekitar 7.000 sampai 8.000 kata-kata satu hari rata-rata. Mama-mama itu menghabiskan kira-kira 30.000 lebih kata-kata, dan itu pun dia belum capek. Tapi yang saya mau katakan ini, tahukah Anda bahwa engkau punya kata-kata itu punya kuasa di dalamnya? Ingat, punya kuasa. Sebab pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia berfirman jadi. Berfirman artinya Allah bicara. Dan setiap dia bicara jadi. Dia mencipta langit dan bumi jadi. Dia mencipta laut dan isinya jadi. Dia mencipta manusia jadi. Berfirman. Maka Anda dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka setiap kata kita, karena kita serupa dengan Allah, itu ada kuasa yang besar. Tapi dengar baik-baik, kuasa ini bisa menentukan hidup dan matimu. Amsal 18 ayat 21, dia berkata begini. Saya bacakan. Anda tidak punya Alkitab, makanya saya kalau kemana-mana, teman-teman ya, saya ke Jakarta, saya ke Surabaya, saya ke mana, bahkan ke luar negeri, yang masuk pertama dalam saya punya koper adalah saya punya Alkitab. Sebelum saya kasih masuk baju, kasih masuk yang lain, handphone, charger, apa ini mesti masuk dulu. Sebab saya mati dan hidup ditentukan oleh. Sehingga di pesawat penerbangan jauh, saya pernah penerbangan paling jauh itu waktu kita ke Norwegia. Penerbangan dari Jakarta sampai ke Istanbul, Turki 13 jam non-stop udah. Dan saya punya waktu banyak baca gitu. Karena di atas tidak ada sinyal. Tidak ada, kamu tidak bisa TikTok, kamu tidak bisa Facebook. Maka gitu. Amsal 18 ayat 21. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada buah. Setiap kata yang kau keluarkan ini itu persis engkau sedang tanam sebuah bibit, dan nanti bibit itu akan ada buahnya. Entah itu buah yang manis atau itu buah yang pahit dan berduri, engkau harus makan. Maka firman sudah mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan makan buah. Ada banyak orang tidak berhati-hati dengan mulutnya. Dia bisa mematikan orang berkali-kali dengan mulutnya. Amin. Ada suami-suami yang tidak jaga mulutnya. Dia sudah mematikan istri dan anaknya sudah lama sekali. Sebaliknya ada istri-istri yang sudah mematikan suami dan anak-anaknya lama sekali, dan dia merasa baik-baik saja. Perhatikan ini teman-teman. Perhatikan ini. Kalau Anda tahu bahwa setiap kata yang keluar ini punya efek mematikan atau menghidupkan,
Harus kita kendalikan atau tidak mulut ini? Kendalikan atau tidak? Harus dikendalikan. Perhatian baik. Nabi Daud itu salah satu orang yang sangat Tuhan sayang luar biasa. Daud itu berkata begini dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Daud paham sekali tentang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Maka dalam Mazmur 141 ayat 3 firman Tuhan, Daud berkata begini. Ini doa Daud. Dia berkata begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud berkata, Tuhan tolong saya, kalau Engkau tidak bantu saya, ini yang keluar ini bisa mematikan banyak orang. Tapi kalau Engkau tolong saya dan Engkau jaga saya di bibir saya bisa menghidupkan banyak orang. Kapan kita pernah doa seperti itu? Ada orang berkata begini, Pak Yanto, saya ini mulut jahat karena saya tai lalat ada di bibir sih. Tapi saya punya hati baik. Bisakah? Mulut jahat, hati baik. Firman Tuhan berkata, sumber air kotor tidak bisa hasilkan air bersih. Apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari dalam hatimu. Apa yang keluar dari mulutmu itu menceritakan tentang apa yang ada di dalam. Perhatikan baik-baik. Maka kenapa kita mesti kendalikan? Kalau Anda tahu, kapal laut terbesar di dunia sekarang namanya kapal induk Amerika, Nimitz. Nimitz itu panjangnya hampir 4 kali lapangan sepak bola. Panjang 4 kali lapangan sepak bola. Beratnya itu 100.000 ton. 100.000 ton. Dan di atas kapal induk itu ada 90 pesawat tempur dia bisa muat. 90 pesawat tempur. Maka dia menjadi kapal yang paling besar di dunia sekarang, baik dari segi berat maupun ukurannya dan muatan. Di atasnya ada 5.000 orang yang tinggal di atas. Tapi yang luar biasa, kapal begitu besar dikendalikan oleh setir yang kecil sekali oleh kapten. Dan di belakang di buritan bawah itu dia punya sirip untuk mengendalikan dia, juga kecil saja. Tapi sirip ini dibelokkan kemana, kapal mesti ikut. Dan sirip ini menentukan kapal ini menabrak karang dan tenggelam atau dia selamat berlayar. Bayangkan kapal begitu besar dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Maka perhatikan Yakobus 3 ayat 4 sampai 6. Surat 1 Yakobus bab 3 ayat 46 dikatakan begini. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Ya, sebelum masuk ke lidah. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan lihatlah betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Perhatikan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Perhatikan, suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saya ulang lagi terakhir. Sedang ia sendiri, artinya lidah itu dinyalakan oleh api neraka. Apa makna? Lidah yang tidak dikendalikan, pengendalinya sudah ada. Dari mana? Saya pernah dengar 2 orang berkelahi. Itu mereka seperti kerasukan. Itu kata yang keluar itu dengan urat di leher ini tegak begini, dengan mata yang sangat liar. Saya merasa seperti mereka bukan manusia lagi.
Sebab setiap kata yang keluar itu sangat-sangat jahat sekali. Dan saya tiba-tiba mengerti ayat ini. Itu dinyalakan dari api neraka. Maka kalau Anda lihat orang-orang keluarga yang tidak bisa kendalikan mulut, mereka belum sampai neraka. Neraka sudah datang. Dan saya lihat ini kepedihan yang luar biasa. Mereka yang mengundang itu datang karena sebenarnya koneksinya sudah ada. Karena mereka tidak mampu mengendalikan lidah. Makanya dia katakan hutan besar. Kemarin kebakaran di California, para artis punya rumah yang begitu besar, hancur semua. Saya bayangkan begini, kenapa tidak bisa dipadamkan api itu? Waktu saya lihat videonya, kenapa tidak ada satu rumah yang tidak bisa selamat? Ya, ternyata saya baru perhatikan. Anda jangan pikir kalau di kebakaran di sebelah, oh kita cepat semprot supaya dia mati. Waktu kebakaran itu, angin bertiup hampir 100 km per jam. Jadi Anda bayangkan, ini api lagi naik, itu angin datang itu seperti badai, dan dia bawa api itu kemana-mana, tidak bisa dihentikan. Jadi Anda bisa lihat, ini firman sudah berkata, kata-kata yang tidak dikendalikan itu menghancurkan karena dia sudah ada koneksi kemana? Ke neraka. Dan berapa banyak orang bisa menghancurkan orang lain hanya karena tidak bisa kendalikan kata-kata. Dan berapa banyak orang yang sebenarnya bisa menghidupkan banyak orang lain hanya dengan kata-kata. Maka kenapa pertanyaannya adalah begini? Api ini dalam skala kecil Anda bisa panggang daging yang enak. Betul tidak? Barbecue itu siapkan daging, siapkan ikan, kita bakar-bakar, enak tidak? CFM kumpul-kumpul piknik di AOL dingin begitu lagi, tambah tua sedikit lagi, menghangatkan badan. Api dalam skala kecil menghangatkan. Kok bisa bikin sop buntut ya, ibu-ibu di dapur bisa. Tapi api yang tidak bisa dikendalikan, dia selalu menghancurkan. Maka apa yang keluar dari mulut kita, api itu api yang baikkah atau api yang mematikan? Perhatikan, kalau engkau berbicara sesuatu, engkau selalu tentang dua hal engkau bicara. Engkau bicara tentang engkau, contohnya tadi saksian. Bicara tentang siapa? Tentang yang kita alami. Betul ya? Ada lagi engkau bicara tentang orang lain. Engkau mau dia begini, engkau mau dia begini, engkau menilai dia begini, engkau bicara. Perhatikan, apa saja yang engkau katakan dari mulutmu, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang orang lain, karena ada kuasa di dalamnya. Perhatikan, itu setiap kata itu seperti engkau sedang melemparkan sebuah undangan supaya apa yang kau katakan terjadi bagi dirimu, atau apa yang kau katakan terjadi bagi orang lain. Perhatikan, berarti ini seperti engkau sedang memberi sebuah undangan. Maka perhatikan, hati-hati dengan undangan yang tidak baik. Hati-hati dengan undangan yang tidak baik. Saya kasih contoh. Kemarin saya pergi pelayanan ke Jakarta. Saya bertemu dengan seorang teman yang sudah lama sekali saya tidak ketemu, seorang ibu. Waktu dia ketemu saya, sepanjang dia bicara dengan saya, dia hanya mengeluh saja tentang keadaan. Dia bicara tentang betapa sialnya dia bilang, Pak Yanto, orang lain sudah ada rumah, saya tidak ada rumah, kami hanya tinggal di kontrakan. Saya iri hati lihat orang lain sudah maju, kami tidak maju. Saya punya suami cuma antar jemput orang di sekolah saja, mana bisa kaya kerja begitu. Saya salah nikah dari orang ini. Kalau saya nikah dari pacar saya lama, saya sudah kaya sekarang. Sepanjang berapa menit saya mendengarkan dia hanya menyatakan betapa menderitanya dia, betapa susahnya dia. Dia lupa bahwa dia sedang menyebarkan sebuah undangan, dan undangan itu akan terjadi buat dia. Amin. Kalau Anda tahu baca firman Tuhan, iblis ada di mana? Firman Tuhan berkata iblis seperti singa, dia jalan keliling mencari celah. Dia belum menyerbu, dia hanya mencari tunggu kesempatan. Sebenarnya dia sedang tunggu sebuah undangan dari engkau. Pada waktu engkau bicara semua yang tidak baik tentang dirimu, engkau sedang berkata, Tuhan, engkau tidak baik berencana bagi saya. Tuhan, engkau ada di mana? Engkau tidak adil. Engkau tidak ada, engkau tidak peduli dengan saya.
Dan waktu undangan ini disampaikan, iblis dan sinyal sudah datang. Dia tidak ada di pihak Tuhan, dia tidak ada di pihak sana. Dia undang kita masuk. Maka perhatikan, orang-orang yang selalu bicara tentang dia tidak bisa ini, dia hancur, dia lemah, dia tidak mampu, dia sial dan lain-lain. Perhatikan baik-baik, undangan sudah disampaikan dan iblis yang keliling berkata, sinyal sudah datang. Anda yang buka pintu dia, Anda yang buka, maka apa yang engkau katakan itu akan terjadi pada engkau dan engkau akan hancur lebur kalau si jahat itu masuk. Sebab firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis tidak bisa melawan Tuhan, ingat baik-baik. Tapi iblis mencoba menghancurkan ciptaan Tuhan yang paling Tuhan sayang. Siapa? Manusia. Tapi dia tidak bisa masuk kalau orang tidak undang dia datang. Dan kalau kau punya kata-kata itu mengandung dana dan undangan, dia langsung masuk. Dan di titik itu Tuhan tidak bisa melindungi engkau, sebab engkau mengundang yang salah-salah. Bisa mengerti? Betapa bahaya kata-kata ini. Saya punya toko tiap kali datang sales dari mana, Pak Yanto sekarang ekonomi susah. Di mana-mana toko bilang kami susah, tidak ada omset. Bagaimana Pak Yanto? Apa yang saya katakan? Kami tidak pernah turun omset kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah keluar dari mulut kami, iya betul sekarang susah, kami juga, oh no, kami saya tahu undangan ini, saya tahu undangan. Kami diberkati Tuhan. Sebab pada waktu saya berkata kami diberkati oleh Tuhan, saya memberikan undangan kepada dia yang satu. Siapa itu? Kepada Roh Allah. Dan saya dengan istri saya, kami dua selalu punya kebiasaan begini. Kami dua selalu dalam doa, kami berkatakan firman Tuhan untuk diri kami sendiri. Apa yang kami berkatakan? Tuhan, kami adalah umat pemenang. Roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan akan pimpin kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Walau 1000 orang berubah di kiri, 10.000 di kanan, kami tetap berdiri karena Tuhan menopang kami. Tuhan akan memberkati kami dari pagi sampai malam supaya kami menjadi cermin kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kami tidak bisa diikat oleh kuasa apapun. Dan kalau kami minta berkat dari utara, timur, barat, selatan, Tuhan pasti memberikan, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Setiap hari kami berkatakan ini terus, dan perhatikan baik. Ini undangan ke siapa? Undangan kepada Bapa Raja dan segala raja. Kalau Anda berkatakan terus firman Tuhan buat dirimu dan buat orang lain, perhatikan baik. Yang pertama, engkau dengar tidak dengan telinga. Sebentar ini sudah lari. Nah, perhatikan. Jadi kalau engkau terus tidak mengeluarkan undangan yang negatif, kalau kau tahu konsekuensinya seperti apa, ya, ada bayangkan begini. Kalau istri yang terus bicara yang tidak baik buat suaminya, membandingkan suaminya dengan orang lain, membandingkan anaknya dengan orang lain, mengeluh dari pagi siang malam, undangan sudah diberikan. Dan keluarga ini sulit sekali diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau suaminya tidak kalah negatifnya, tidak mau kalah dengan istri, dia juga mulai mencari-cari kesalahan istrinya, mulai omong tentang kejelekan istrinya, tentang apa. Yang saya tadi bilang, satu undangan saja sudah bikin kamu payah, apalagi dua-dua undangan yang sama. Maka tiba-tiba hidup ini menjadi arena penderitaan tidak ada ujungnya. Siapa yang salah? Yang memberikan undangan ini. Amin. Nah, pada waktu Anda mulai berkata, makanya saya katakan tadi, karena saya terus membaca firman Tuhan, saya hafal banyak firman Tuhan, sehingga kalau saya mau katakan firman Tuhan, saya hafal, saya tinggal keluarkan saja, tinggal keluarkan. Dan waktu saya perkataan ini, dia masuk dalam telinga saya. Roma 10 ayat 17 dia katakan begini, perhatikan. Jadi pada waktu saya perkataan terus firman Tuhan, saya mendengarkan ada sesuatu terjadi pada saya. Yang pertama, undangan saya berikan, hadirat Tuhan turun saya. Tapi yang kedua, perhatikan baik-baik, ada sesuatu akan timbul. Perhatikan, Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya suka tanya
Tanya orang, kamu ada iman? Kak, ada. Dari mana datangnya? Baca firman ini. Kalau engkau tidak pernah mendengarkan sering-sering firman Tuhan, mau iman dari mana datang pada engkau? Iman hanya timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Maka waktu saya perkataan terus firman ini, terus malam, pagi, siang, malam, ini masuk ke dalam saya, dan ini membangkitkan iman saya. Maka iman saya yang tadinya kecil seperti toge, tahu toge? Dia kemudian menjadi besar, dan dia bisa jadi seperti pohon beringin. Dan itu bukan kota, itu hanya pohon beringin. Tapi artinya begini, perhatian baik-baik. Kenapa seringkali orang ada masalah kecil saja, sangat kecil, sebenarnya ini tidak ada arti, tapi dia punya paniknya seperti dunia sudah mau kiamat. Masalah kecil dalam rumah hanya kecil saja, waktu asal taruh gelas saja, mau punya mengamuk seperti dunia mau kiamat. Perhatikan, iman yang lemah itu membuat engkau tidak punya kekuatan menghadapi tantangan dalam hidup. Saya kasih tahu, hidup ini ada tantangan kecil. Ada tidak? Sedikit atau banyak? Berat atau ringan? Kalau kau tahu berat, engkau harus siapkan memang iman yang teguh untuk menghadapi. Sebab seringkali bukan masalah badai, masalah yang terlalu besar, bukan. Seringkali masalahnya ini perahu imanmu terlalu lemah sekali, sehingga badai itu datang hanya angin sepoi-sepoi saja. Engkau punya perahu sudah bergerak. Maka masalah bukan di badai itu, masalah di perahu imanmu. Kenapa kau tidak berkuat? Kalau kau punya masalah iman, itu 100% tentang masalah pendengaranmu akan firman Tuhan. Dan kalau masalah pendengaran firman Tuhan, engkau tidak perlu berkata firman Tuhan. Amin. Anda tahu kalau Anda punya iman yang teguh, itu apa yang terjadi? Markus 11 ayat 20, Matius 17 ayat 20. Lihat, Matius 17 ayat 20, dia katakan begini, Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagi engkau. Jadi bayangkan kalau orang punya iman kecil seperti biji sesawi, kecil saja, gunung saja sepi. Apalagi kau punya iman yang teguh karena kau terus berkatakan firman Tuhan dan mendengarkan firman, maka tidak ada yang bisa kalahkan engkau. Banyak orang sudah dikalahkan bertahun-tahun. Kenapa? Mereka tidak tahu, mereka tidak ada kekuatan. Saya berkali-kali ingatkan, ada banyak orang terus meracuni dirinya dengan semua pikiran negatif tentang dirinya, tentang dia tidak mampu, tentang dia tidak bisa, tentang betapa malang dia membandingkan orang-orang yang lebih baik dari dia. Dan dia tidak tahu, terus engkau membanding-bandingkan, engkau terus menghakimi dirimu, engkau mendakwa dirimu. Jiwamu itu ketakutan luar biasa. Anda jangan kira mengeluh itu sepele, engkau sudah mematikan jiwa. Itu seperti engkau memberi racun pada jiwa. Dan jangan heran jiwa pasti mati. Dan akibat jiwa mati apa? Orang depresi, stres, dan tidak bisa keluar. Hidup tidak ada artinya. Emosi luar biasa. Makin emosi keluar kata-katanya, makin negatif. Lihat, saya punya teman kelas waktu kuliah. Kami dua saat itu pergi ke Cirebon dari Jakarta, nginap di satu tempat. Kami dua satu kamar, tentu teman laki-laki dan teman perempuan. Jadi namanya Mas Seto, saya mesti ingat namanya Mas Seto, orang Jawa. Pagi-pagi saya tanya dia, Mas Seto, tidur enak kan tadi malam? Dia berkata, aduh Pak Yanto, saya tidak bisa tidur tadi malam sampai pagi. Kenapa? Ternyata di kamar hotel itu, di belakang pintu itu tempat gantungan celana. Saya gantung, saya punya celana jeans, dia juga gantung situ. Dia bilang begini, sepanjang malam saya tidak bisa tidur karena saya melihat betapa panjangnya celana panjang Pak Yanto dan betapa pendeknya celana panjang saya. Karena dia tingginya gitu. Bayangkan sepanjang malam dia hanya sibuk berkeluh kesah, kenapa saya pendek begitu, kenapa yang punya celana panjang. Anda bisa lihat ya,
saja. Kelihatannya sederhana, tapi dia sedang mendakwa dirinya. Engkau tidak berguna, engkau tidak ada keuntungan, engkau tidak mampu, engkau tidak ada harga. Maka undangan sudah disampaikan. Anda tahu siapa yang datang, engkau akan susah semangat. Waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, sudah mau masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, mereka ada di sungai Yordan, harus menyeberang. Musa mengutus 12 orang untuk pergi mengintai tempat itu, untuk melihat keadaannya seperti apa di sana. Maka pergilah 12 orang pergi. Pulang dari sana, 12 orang itu membawa laporan karena mereka melihat hal yang sama, mereka mengalami kejadian yang sama, dan mereka membawa hasil yang sama dari tempat itu. Anggurnya begitu besar sampai mesti 2 orang yang bingung. Intinya tempat itu luar biasa. Waktu 12 orang ini pulang, yang 10 orang sampaikan berita ini. Tempat itu memang baik, tapi perhatikan, ada kata tapi, ada musuh di sana. Dan musuh itu begitu besar sampai kita itu lihat mereka seperti raksasa dan kita itu seperti belalang. Jadi bayangkan mereka punya takutnya itu sampai keluar dari mulut mereka itu seperti raksasa musuh, kita seperti belalang kecil seperti belalang. Mereka merendahkan diri mereka, mereka melemahkan diri mereka. Dan tahukah teman-teman, 10 orang punya laporan itu menular kepada ribuan orang Israel di perkemahan. Maka malam itu jutaan orang menangis dari malam sampai pagi. Kenapa kita mesti datang ke tempat ini? Kenapa kita siap begini? Kenapa Tuhan memberikan kita cobaan seperti ini? Mereka menangis hanya karena laporan keluar dari mulut 10 orang. Anda lihat ya, laporan dari 10 orang mematikan semangat dari sekian ribu orang. Bayangkan kalau mulut seorang ayah yang tidak dijaga, yang keluar dari negatif semua, itu istri dan anak mati semua. Mati tidak? Mati semua. Sebab dia membawa itu virus datang dan dia menyebarkan kepada semua. Sebaliknya istri juga begitu. Kalau dia datang dan mulutnya itu mematikan semua. Dan berapa banyak keluarga yang sekarang saling mematikan seperti 10 berita. Dan Anda tahu konsekuensinya apa? Karena mereka punya keluh kesah dan sungguh-sungguh dan tidak percaya pada Tuhan, Tuhan berkata tidak ada satu dari kamu yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada satu. Mereka di mana? Mati di padang gurun. Perhatikan konsekuensi. Tapi dari 12 ada 2 orang yang omong berbeda. Namanya Yosua dan Kaleb. Apa yang mereka kata? Mereka bilang begini. Mereka tidak menyangkal kenyataan. Mereka berkata begini. Memang musuh itu kuat. Memang mereka itu besar. Tapi sabar. Kita punya Tuhan itu lebih besar. Amin. Dengan Tuhan kita pasti kalahkan mereka. Maka undangan sudah diberikan pada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, saya hanya izinkan Yosua dan Kaleb dan sisa orang Israel yang tidak mengeluh, mereka masuk ke tanah perjanjian. Anda perhatikan baik-baik. Anda boleh berkata, saya memang ada sakit di perut, tapi saya punya Tuhan mampu menyembuhkan saya. Amin. Tuhan saya mampu buka jalan buat saya. Kalau saya harus berobat, dia akan tunjuk saya dokter yang tepat. Sekarang kita ada kesulitan rumah tangga karena ekonomi sulit, tapi Tuhan mampu memberkati kita. Sebab dia berkata, dia datang supaya kami hidup dan hidup dalam segala waktu engkau menghadapi kesulitan. Berkatakan firman Tuhan, maka jalan akan terbuka bagi engkau dari satu ke satu. Jangan masalah datang kau berkata mati kita, engkau mati betul. Hati-hati. Apakah ini gampang? Jaga lidah? Tidak gampang. Tapi engkau yang pegang setirnya. Kalau engkau tahu konsekuensinya, berlatih mulai hari ini. Jangan pernah ada kata sia-sia keluar dari mulutmu, sebab undangan sedang disebarkan. Amin. Maka hari ini saya datang pada tempat ini, saya cuma sampaikan kepada Anda, engkau punya hidup bisa jadi beda. Hanya karena kau jaga setiap kata, hanya karena kau berkatakan firman Tuhan, hanya kau terus menaburkan kehidupan bagi orang. Orang tua
berkatakan firman buat anak-anaknya, anak-anak diberkati luar biasa. Tapi orang tua yang terus menghakimi anak-anaknya, bicara tidak baik buat anak-anak, engkau mengutuk mereka. Lain kali mereka susah, engkau ikut susah. Amin. Maka carilah orang tua yang memberkati anak. Saya punya anak-anak, tidak pernah saya keluar satu kutukan buat mereka. Tidak pernah. Saya selalu berkatakan firman Tuhan buat mereka, selalu berkatakan firman Tuhan. Maka apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga kami luar biasa. Engkau belum sampai di surga, rumah tanggamu sudah seperti surga kecil di bumi. Amin. Apakah Anda tidak menghidupannya? Setiap orang yang datang ke rumah, mereka bisa rasa suasana surga ada. Jangan sampai setiap orang masuk ke rumah panasnya neraka, mereka bisa rasa. Dan mereka cepat pamit mau pulang. Kenapa? Ada aroma neraka. Saya tahu memang ini Tuhan sudah pilih kau lama sekali, tapi Tuhan tidak melengkapi kau. Amin. Engkau sudah baik, tapi Tuhan mau kau lebih baik lagi. Hari ini kau belajar satu hal yang bisa mengubah seluruh hidup. Pada waktu kau tidak lagi berkatakan hal-hal yang tidak baik. Ada satu orang kemarin saya bawa firman dari Zoom di Jakarta. Ada satu orang yang saya Pak Yanto, saya sekarang mau berubah, saya mau bicara yang baik, tapi saya sudah terlanjur yang dulu saya bicara sembarangan. Apakah yang dulu saya omong kutuk dan lain-lain itu bisa saya cabut ya? Supaya jangan pengaruh saya sekarang. Saya berkata dia begini, kita punya hidup ini seperti kita tanam benih. Ada peta sawah. Dulu kita tanam dengan benih yang lama, kita tidak kontrol kata-kata kita. Ada perkataan tidak baik dan lain-lain. Tapi sekarang setelah kita kenal kebenaran ini, kita mulai tanam bibit yang baru. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang firman Tuhan. Pertanyaannya, yang dulu kita tanam itu sudah hidup atau belum? Sudah hidup. Perlu kita panen atau tidak? Mesti panen. Tidak bisa lari, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Tapi ada berita baiknya. Karena kau sudah mulai dengan bibit yang baru ke depannya, maka panen yang lama nanti habis. Jadi kalau kau masih rasa yang tidak baik, panen kasih habis saja. Tapi jangan kau tanam benih yang baru, yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Kamu kombinasi galau-galau di tempat. Sehingga satu waktu nanti panen lama sudah habis. Sekarang yang sisa hanya panen yang baru. Dan kalau tua ini belum selesai, yang baik sana sudah datang. Yang sana belum selesai, yang satu sudah baik datang lagi. Dan kau berkata, dari mana ini semua datang? Semua datang karena kau mulai tanam yang baik mulai hari ini. Amin. Maka firman hari ini hanya itu saja. Dan saya kalau ceritakan Anda tentang firman Tuhan, saya praktekkan ini. Maka saya selalu bilang pada orang, kalau saya tidak ada kata yang baik untuk saya ucapkan, lebih baik saya diam saja dan senyum-senyum saja. Tapi kalau saya bicara, mesti yang memuatkan orang, mesti membuka jalan buat orang, mesti mengangkat orang, mesti memberi kebenaran pada orang, dan mesti memberi pencerahan bagi orang. Hanya itu saya. Jika tidak ada, saya diam saja, senyum-senyum saja. Apalagi yang bibirnya ada dari dalam. Harus lebih hati-hati. Jadi saya percaya Tuhan mau kita semua memberkati banyak orang. Amin. Orang bertemu dengan setiap anggota CSM, kata-katanya menghidupkan, kata-katanya mengangkat orang. Jangan sampai orang berkata itu CSM, itu PD non-stop, tapi mulutnya bahaya. Bahaya. Jadi ini saja firman pada malam hari ini. Kita turunkan ke Allah dan kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami akan terus belajar Tuhan. Di dalam setiap kebenaran firman ada kekuatan yang besar. Dan kekuatan itu kau melengkapi kami supaya hidup kami tidak ditipu oleh yang jahat Tuhan. Dan kalau kita ditipu, dia merampas semua hal baik yang Tuhan siapkan buat kami. Kami tidak akan pernah lagi mengeluarkan undangan kepada yang jahat, tapi kami berbicara yang baik supaya undangan hanya untuk Roh Kudus dan kehadiran Tuhan
firman Tuhan, supaya setiap kata yang